Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Karina Sintawijaya, nomor absen 35 dari kelas 11 MIPA 8. Hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Bakti Sejati dalam Ramayana. Ada ajaran Bakti Sejati. Kata Bakti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pengabdian atau bagian. Dalam praktik Hinduisme menandakan suatu keterlibatan aktif oleh seseorang dalam memuja Yang Maha Kuasa. Istilah bakti sering diterjemahkan sebagai pengabdian, meskipun kata partisipasi semakin sering digunakan sebagai istilah yang lebih akurat karena menyampaikan sesuatu yang hubungan dekat dengan Tuhan. Orang yang melakukan bakti disebut bakta, sementara bakti sebagai jalan spiritual disebut sebagai bakti marga atau jalan bakti. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Yang Widiwasa ada 4 cara atau jalan yang disebut dengan catur marga. Yang diantaranya karma marga, yaitu berbakti dengan cara berbuat atau bekerja. Yang kedua ada bakti marga, yaitu berbakti dengan cara melakukan persembahan atau sujud bakti. Yang ketiga, Jnana marga, yaitu berbakti dengan cara mentransfer ilmu pengetahuan yang kita miliki. Yang terakhir ada Raja Marga, yaitu berbakti dengan cara mempraktekkan ajaran-ajaran agama, melakukan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Kedua, ada bagian-bagian ajaran bakti sejati. Kitab Bhagavata Purana 7.5.23 menyebutkan ada 9 jenis bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut dengan istilah Navavida Bhakti. Yang diantaranya yang pertama, Srawanam, yang berarti berbakti kepada Tuhan dengan cara membaca atau mendengarkan hal-hal yang bermutu seperti pelajaran atau ceramah keagamaan, cerita-cerita keagamaan, dan nyanyian-nyanyian keagamaan, membaca kitab-kitab suci. Yang kedua ada Kirtanam, yang berarti berbakti kepada Tuhan dengan jalan menyanyikan kidung suci keagamaan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran Tuhan dengan penuh pengertian dan rasa bakti yang ikhlas serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Yang ketiga ada Smaranam, adalah cara berbakti kepada Tuhan dengan cara selalu ingat kepadanya, mengingat namanya, bermeditasi. Yang keempat ada pada Sevanam, yaitu dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Yang kelima ada Arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Yang keenam ada Vandanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan jalan melakukan sujud dan baktian. Yang ketujuh ada Dasyam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara melayaninya dalam pengertian mau melayani mereka yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Yang kesembilan, Atmani Vedanam adalah berbakti kepada Tuhan dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya ke hadapan Yang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatunya sebagai persembahan kepada Tuhan. Sloka ajaran bakti sejati dalam Ramayana. Ramayana adalah kitab suci Weda Smriti tergolong Upaweda yang disebut Itihasa. Ramayana sebagai Itihasa yang terdiri dari 7 kanda dengan jumlah sloka sebanyak 24.000 buah stanza. Ramayana sebagai kitab suci Weda ditulis oleh Bhagawan Walmiki. Menurut tradisi, kejadian yang dilukiskan di dalam Ramayana menggambarkan kehidupan pada zaman Treta Yuga. Tetapi, menurut kritikus Barat berpendapat bahwa Ramayana sudah selesai ditulis sebelum tahun 500 sebelum Masehi. Diduga ceritanya telah populer tahun 3100 sebelum Masehi. Ramayana merupakan epos Aryanisasi yang ditulis dalam bentuk stanza, meliputi puluhan ribu buah stanza. Penulisnya sendiri menamakan puisi Akyana, Gita, dan Samhita. Seluruh isi dikelompokkan di dalam 7 kanda, yaitu Kiskindha Kanda, Sundara Kanda, Yuddha Kanda, dan Uttara Kanda. Tiap-tiap kanda itu merupakan suatu kejadian yang menggambarkan cerita yang menarik. Kitab ini dikenal sebagai Adikwaya, sedangkan Walmiki dikenal sebagai Adikawi. Banyak gubahan ditulis dalam berbagai bentuk dalam versi baru seperti Ramayana Tatwapadika ditulis oleh Maheswartita, Armatakataka oleh Sri Rama, Kekawin Ramayana oleh Empus Yogiswara, dan sebagainya. Tentang kedudukan Itihasa diantaranya, Weda itu disebutkan secara sepintas lalu saja di dalam Weda Shruti, di mana di dalam Weda Shruti kita jumpai istilah-istilah Akyayana itu dimasukkan
pula ke dalam itihasa. Itihasa berasal dari 3 kata yaitu iti, ha, asa, yang artinya sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Jadi, itihasa memuat unsur sejarah yang memuat macam-macam isi. Ramayana adalah sebuah epos yang menceritakan riwayat perjalanan Rama dalam hidupnya di dunia ini. Rama adalah tokoh utama dalam epos Ramayana yang disebutkan sebagai Awatara Wisnu. Kitab Purana menyebutkan ada 10 Awatara Wisnu yang satu di antaranya adalah Rama. Menurut kritikus Barat, Ramayana dibandingkan sebagai kitab Iliad karya Homer. Kitab Ramayana adalah karya sastra yang ditulis oleh Maharshi Walmiki, terbagi menjadi 7 bagian dengan istilah Saptakanda. Bagian-bagiannya antara lain, yang pertama ada Balakanda. Dalam cerita ini mengisahkan Sang Prabu Dasarasta mempunyai 3 orang istri atau permaisuri beserta dengan anak-anaknya yaitu Dewi Kosalya dengan putra Sang Ramadewa, Dewi Kekayi dengan putra Sang Bharata, dan Dewi Sumitra dengan putranya Sang Laksmana dan Sang Satruguna. Juga diceritakan kemenangan Ramadewa mengikuti Sasembara di Matila sehingga mendapatkan istri Dewi Sita anak dari Prabu Janaka. Yang kedua ada Ayodhya Kanda. Setelah Sang Ramadewa berhasil memperistri Dewi Sita, maka sepulang dari Matila Prabu Dasarasta ingin menyerahkan kerajaan Ayodhya kepada Ramadewa, tetapi terhalang oleh Dewi Kekayi mengingat janjinya di tengah hutan terdahulu. Karena bijaksananya Ramadewa, keesokan harinya pergi ke hutan dengan istrinya Dewi Sita, diikuti oleh adiknya Sang Laksmana. Pada saat itu pula terdengar oleh Sang Bharata. Akhir boya, Bharata menolak permintaan ibunya, langsung ke hutan mencari Ramadewa. Karena Satya Wacana setiap pada perkataannya. Akhirnya Rama dan Dewa menyerahkan terompah alas kaki sebagai simbol Sang Rama selama perjalanan ke hutan pertapa. Ketiga ada Aranya Kanda. Setelah sampai di hutan, Citrakuta sering dikunjungi para pertapa untuk meminta bantuan dari gangguan raksasa. Sempat pula diganggu oleh raksasa Surpanaka karena melihat ketampanan Rama dan Laksmana. Karena tidak sabar mendapatkan godaan, hidung Surpanaka dipotong oleh Laksmana. Karena kesalnya Surpanaka melapor kepada kakaknya yaitu Rahwana. Akhirnya, Rahwana mengutus Marica untuk memata-matai Rama dengan berubah wujud menjadi kijang emas. Sempat Ramadewa terseret oleh tipuan Marica. Karena permintaan Sita yang menginginkan kijang itu, sedangkan Sita dijaga oleh Laksmana. Karena tipuan Marica juga membuat Sita panik dan menyuruh Laksmana membantu Ramadewa, ditinggalkan Sita berdiri tetapi dengan kekuatan Laksmana sempat membuat sengker atau garis dengan kekuatan pelindung. Siapapun tidak akan bisa melewati termasuk dewa. Karena itu, Rahwana berubah wujud menjadi biksu untuk menarik simpati Sita. Akhirnya Sita keluar dari pelindung yang dibuat Laksmana, kemudian diculiklah Sita dan dibawa ke Alengka. Kemudian yang keempat ada Kiskindha Kanda. Setelah dilahirkan oleh Rahwana ke Alengka, Rama dan Laksmana begitu tidak melihat Sita di pesraman langsung mencarinya ke tengah hutan. Sampai di perjalanan bertemu dengan burung Jatayu dalam keadaan luka parah pada saat bertempur untuk merebut dan menolong Sita dari tangan Rahwana. Akhirnya Jatayu memilih untuk mati. Karena kebaikannya dia diberi pengentas ke surga oleh Ramadewa dengan sebuah panahnya. Kemudian melanjutkan perjalanannya bertemu Sugriwa untuk meminta bantuan agar dapat mengalahkan Subali dalam merebutkan Dewi Tara. Ramadewa kemudian membantu Sugriwa untuk mengalahkan Subali dan dapat dikalahkan. Sugriwa setelah aman kemudian membantu untuk membalas jasa Rama dalam mencari Dewi Sita. Yang kelima ada Sundara Kanda. Dalam pencarian Sita, Anoman ditutus sebagai duta untuk menyelidiki Sita ke Alengka. Dia berhasil menemui Sita dan memberi cerita segera dijemput ke Alengka. Selesai bercerita dengan Sita, Anoman sempat ditangkap tetapi dengan kesaktian melepaskan diri dan sempat membakar Alengka sampai hangus. Kemudian, Anoman kembali melaporkan keadaan Sita kepada Rama. Sugriwa langsung menyusun siasat agar dapat menyeberangi lautan ke Alengka dengan membuat jembatan yang disebut dengan Titi Banda. Yang keenam, setelah jembatan Banda berhasil dibuat atau dibangun, Sugriwa mengerahkan pasukan keranya untuk menggempur Alengka. Pertempuran yang sengit antara kedua pasukan dan pertempuran yang hebat terjadi antara Rama dan Rahwana, tetapi dimenangkan oleh Rama. Wibisana juga membantu mengingat jasa Wibisama sebagai besar akhirnya diangkat menjadi Raja Alengka. Rama, Sita, dan Laksmana diiringi oleh tentara kera kembali ke Ayodhya. Setibanya di Ayodhyapura disambut oleh Sang Batara dan langsung dinobatkan sebagai Raja Ayodhya. Yang terakhir ada Uttarakanda.
Setibanya di kerajaan dan sudah lama memerintah, ada seorang rakyat mengasingkan keberadaan Sita waktu disegap oleh Rahwana. Akhirnya Ramadewa menyuruh Laksmana untuk mengantarkan Sita ke hutan dan dipungut oleh Maharesi Walmiki dalam keadaan mengandung. Akhirnya tidak begitu lama Dewi Sita melahirkan 2 orang anak laki-laki kembar, diberi nama Kura dan Lawa. Setelah besar dididik oleh Maharesi Walmiki ilmu perang, ilmu pemerintahan, dan nyanyian Ramayana. Setelah Kusa dan Lawa dewasa, terdengar di Ayodhya diselenggarakan upacara Aswamedha, yaitu pelepasan kuda berhias diiringi oleh prajurit. Setiap yang berani menghalangi perjalanan akan berhadapan dengan Ramadewa. Tanpa disadari, kuda itu melewati tempat Kusa dan Lawa. Kemudian melihat kuda berhias, dipeganglah kuda itu dan ditangkapnya. Terjadilah pertempuran sengit antara Ramadewa dan Kusalawa. Dan tidak ada yang menang atau kalah. Hal ini terlihat lalu dihentikan oleh Walmiki. Barulah diceritakan bahwa mereka berdua adalah anak Rama. Diajarlah ke Ayodhya dan dinobatkan sebagai Raja Ayodhya. Setelah beberapa lama, Ramadewa kembali ke Wisnuloka dan Sita kembali ke Ibu Pertiwi. Bentuk penerapan bakti sejati dalam kehidupan. Yang berikut ini dapat bentuk-bentuk penerapan ajaran bakti sejati yang sebagai berikut. Yang pertama ada mendengarkan sesuatu dengan baik, srawanam, bersyukur. Yang kedua bersyukur, mensyukuri atas anugerahnya Vedanam. Yang ketiga ada menembangkan, melantunkan, menyanyikan gita atau kidung kirtanam. Yang keempat selalu mengingat nama Tuhan Smaranam. Yang kelima menyembah, sujud, hormat di kaki Padma pada Sevanam. Yang keenam bersahabat dengan Tuhan Sukyanam. Yang ketujuh berpasrah diri memuja para betara-betari dan para dewa sebagai manifestasi Tuhan Dasyam. Kedelapan memuja Tuhan dengan sarana arcanam. Dan yang terakhir berpasrah total kepada Tuhan Sivanam atau Atmanividanam. Sekian presentasi saya tentang bakti sejati dalam Ramayana. Saya tutup Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.